Pada tanggal 14 Juli 2019, kami siap-siap untuk berangkat ke pelabuhan dengan naik kapal feri dengan tujuan Surabaya. Harga tiket yang kami dapatkan sebesar Rp280.000. Setelah sampai di pelabuhan Soekarno-Hatta, kami menunggu kapal untuk sandar. Dan ternyata kapal ini tidak tepat waktu. Jadi kami menunggu sampai jam 9 malam. Setelah ada pemberitahuan dan tak terasa, kami pun disuruh untuk naik ke kapal. Dan aku pun bersama istri bergegas untuk masuk ke kapal. Dan saya bersama istri, inilah petualangan perdana saya dan pertama kali saya untuk memikul Karen. Kami pun tak henti-hentinya untuk selalu berdoa agar kami diberikan kesehatan dan keselamatan, kekuatan untuk sampai tujuan kita dan kembali ke rumah masing-masing. Lagi lapar ya, Mbak? Lapar dong. Lapar? Apa makannya? Kapal ini menyediakan kamar-kamar kecil untuk penumpang dan jaminan makan 3 kali sehari. Jadi cukuplah untuk berpetualang. Esokan hari telah tiba. Saya pun melihat sunrise yang begitu indah. Dengan hembusan ombak, tak terasa pagi telah tiba. Dan ini untuk pertama kali saya untuk berpetualang dengan istri. Dan begitu senangnya ketika seorang suami menepati janji. Aku sadar hidupku berkecukupan. Namun kali ini aku punya tanggung jawab untuk memenuhi permintaan istri. Ada orang mabok. Ini, mabok, mabok. Dia lagi mabok, mabok. Si. Kapal ini tersedia dengan kafe yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan istri saya lagi lapar. Kali ini pop mie adalah jalan keluarnya. Setelah perasaannya telah mendingan, pop mie pun disantap dengan sampai habis sambil nonton film. Dan setelah itu kami berpindah di ruangan karaokean dan menikmati hiburan seorang vokal yang ada di atas sana.
Alhamdulillah 2 hari 2 malam kita berlabuh di lautan yang lepas. Dan sekarang kita telah mendekat di dermaga Tanjung Perak, Surabaya. Pagi teman-teman, sekarang kita mau masuk ke pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Welcome to Surabaya. Setelah sampai di pelabuhan Tanjung Perak, kami pun melanjutkan perjalanan naik mobil ke stasiun kereta. Dan tujuan kami untuk naik kereta ini adalah di stasiun Kota Malang. Teman-teman sebagian udah pada capek. Sekedar informasi, Surabaya adalah salah satu kota terbesar kedua yang ada di Indonesia. Dan yang pertama adalah Jakarta. Ketika kita berada di Surabaya, kita akan selalu melihat bangunan-bangunan tua atau bangunan peninggalan zaman Belanda. Tak terasa 20 menit berlalu berangkat kami dari pelabuhan Tanjung Perak dan sekarang kami tiba di stasiun kereta api Surabaya. Sekarang kita ada di stasiun Surabaya. Kita lagi menunggu kereta jadwal keberangkatan jam 5:30. Beberapa lama kita menunggu, akhirnya kereta yang kami nantikan telah tiba juga. Dan kami akan berangkat dari stasiun Surabaya ke Kota Malang. Jam 5 sore kami berangkat dari stasiun Surabaya ke stasiun Malang. Dan untuk pertama kali sunrise naik kereta. Kami pun tetap selalu berdoa agar perjalanan kita tetap aman dan selamat sampai tujuan.
2 jam telah berlalu, tak terasa kami pun telah tiba di stasiun Kota Malang. Perut kami pun mulai keroncongan dan akhirnya kita ingin mencari kuliner yang ada di dekat stasiun ini. Kali ini saya memesan ayam goreng dan Sunrise memesan nasi rawon dengan harga Rp17.000. Setelah makan malam, kami pun melanjutkan perjalanan kita ke Tumpang. Dan transportasi yang ada, kita naik angkot. Dari stasiun Kota Malang ke Tumpang, kami dapat menempuh perjalanan naik angkot kurang lebih 1 jam. Di angkot ini pun sempat saya tertidur karena kecapean dan kelelahan. Kami pun telah tiba di base camp yang ada di Tumpang. Kita pagi ini berangkat ke Ranupane. Mana? Pagi ini kami berangkat dari Tumpang menuju ke Ranupane. Dengan ini kami mengendarai jeep yang kami sewa yang ada di Tumpang. Untuk mendaki di Gunung Mahameru, kami perlu untuk siapkan surat kesehatan dokter. Jadi hari ini kami singgah di klinik untuk memeriksa kesehatan badan dan mengambil surat keterangan sehat. Kita lagi di klinik untuk membuat surat keterangan sehat. Wih, mantap.
Setelah mengambil surat keterangan berbadan sehat, kami pun melanjutkan perjalanan ke Ranupane. Dan di pagi hari ini melihat keindahan alam yang sekitar kita. Perlu kalian tahu bahwa surat keterangan berbadan sehat itu penting dalam pendakian Gunung Semeru. Karena itu dalam satu kewajiban. Tanpa surat keterangan berbadan sehat, kami tak akan bisa mendaki di Semeru. Jalur dari Tumpan ke Ranupane hanya saja ruas jalan agak sempit. Untuk pengendara roda 4 masih kesulitan jika berpasangan dengan pengendara lain dari depan. Tapi khususnya pengendara sepeda motor lewat jalur ini amat bagus dan lancar karena kondisi jalan sudah baik. Melewati jalur Ranupane, Anda akan dimanjakan panorama alamnya yang indah serta udaranya sejuk. Selain itu, melewati jalan perjalanan ini ditempuh lebih dekat, terhindar dari kebisikan, macet, dan debu. Wahana perbukitan Semeru akan membuat Anda terpesona dan memang tidak pernah habisnya. Menawarkan keindahannya seolah mampu menyuntik semangat petualangan bagi mereka yang mengunjunginya. Lewat jalur ini, kondisi kendaraan Anda harus baik karena jalannya berkelok-kelok serta naik turun. Sedikit informasi bagi kalian yang pengendara motor yang sudah dari Ranupane atau sudah balik arah ke Tumpang, perlu waspada dan hati-hati periksa rem dan cakram motornya. Karena kebanyakan kejadian di sini, rem kendaraan motor bisa saja blong karena kepanasan. Dan perlu ekstra hati-hati karena kiri kanan di jalur ini adalah jurang yang terjal. Karena jalanan yang sempit, setiap kendaraan pertemuan, kendaraan yang turun harus memberikan jalan untuk kendaraan yang naik. Karena jalur ini cukup terjal dan tanjakan curam. Dengan seiring lamanya perjalanan ini, terkadang kami tertidur dan bangun. Sekarang kita sampai di Ranupane. Dan saatnya kita kemas barang kami yang ada di mobil. Dan untuk melengkapi registrasi yang ada di Resort Ranupane.
satu. Cia lagi makan semangka, tak ngajak-ngajak. Kita mau lihat samudra di atas awan. Iya kan? Mantap. Keren. 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 Akhirnya kami tiba di pos 2. Nggak ngerti mas. Nggak ngerti. Beli apa mbak? Ih. Kalau di sini sampai kali mati sama. Ada uang, ada makanan. Cok. Gorengan guys, pos 2. Mantul petok. Capek. Kalau ada gorengan, mantap. Bukan bilangan itu. Ini dulu. Mau mencari sarana. Enggak yang hujan ini. Yang hujan malam di sini. Cuma mau mencari es krim. Keindahan samudra di atas awan di perjalanan Rankumbulu. Dan ini puncaknya. Sekarang kita sudah mendekat ke base camp Rankumbulu. Mantap.
dari mana Mas? Di Sidoarjo. Sidoarjo. Sama saya dari Makassar. Seorang istri yang salehah akan memperlakukan suaminya layaknya seorang raja, mencintainya seperti seorang pangeran. Namun ia juga tidak lupa untuk terus mengingatkannya bahwa dia hanyalah hamba Allah. Seorang laki-laki tak hanya bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya di dunia. Sebagai suami, seorang laki-laki harus bisa mempertanggungjawabkan masa depan keluarganya di akhirat nanti. Sesungguhnya dunia itu penuh dengan perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan di dunia adalah istri yang salehah. Wanita itu ibarat bunga. Mereka harus diperlakukan dengan lembut, baik hati, dan dengan penuh kasih sayang. Oke, sekarang saya ada di Ranukumbolo dan tadi saya lagi melihat keindahan di sudut-sudut yang berbeda yang ada di Ranukumbolo. Sekarang hari Jumat, saya mau melewati tanjakan cinta. Wow, jalurnya bikin ngos-ngosan guys. Saya sudah melihat ke belakang dan berarti pastinya itu saya tidak bisa menemukan jodohku. Iya, memang karena jodohku ada di sini. Ya sama kayak memperjuangkan cintamu ke aku. Halo guys, sekarang saya ada di Oro-Oro Ombok yang lagi kekeringan. Saya bersama istri saya tuh di belakang.
Lagi makan apa? Memang kaget. Enak ya? Saya sampai di Jamban. Capek teman. Lihat Mbak. Lihat Mbak. Semangka. Saya ada di Jambangan. Saya bersama istri saya berpetualangan di Semeru. Semeru keren. Halo, sekarang saya ada di Jamban. Masih semangat? Semangat dong. Masih semangat ke Kalimati? Semangat, kan berarti dekat. Iya. Sekarang saya tiba di Kalimati. Cukup ngos-ngosan. Dan di sini ketinggian 2.700 mdpl. Alhamdulillah kita telah tiba di tempat camp Kalimati. Sekarang saya berada di Kalimati. Kalimati adalah tempat terbaik untuk camp atau istirahat untuk esokan harinya menuju puncak. Dan Kalimati memiliki sumber mata air. Namun dari tempat camp jarak tempuh setengah jam untuk sampai di mata air. Ketika Anda tiba di Kalimati pada sore hari,
maka segeralah untuk mengambil air. Ketika Anda mengambil air pada malam hari, Anda harus berjumlah 3 orang atau lebih. Karena mengambil air pada malam hari akan resikonya lebih besar karena untuk bertemu dengan binatang buas. Mendaki gunung adalah salah satu aktivitas liburan yang sangat menantang, namun juga menyenangkan. Apalagi jika dilakukan bersama teman, sahabat, ataupun pasangan. Ada banyak gunung dengan pemandangan indah yang bisa dijadikan pilihan untuk kita daki, seperti Gunung Semeru. Mendaki gunung mengajarkan banyak hal tentang sikap, ego, kebersamaan, kelemahan kita, semangat, keyakinan, dan banyak hal lainnya. Pendaki tidak akan pernah menemukan puncak yang baru kecuali jika dia punya keberanian untuk memulainya. Perlu kalian tahu, menuruni gunung memang lebih mudah daripada mendaki. Akan tetapi, keindahan bukan terlihat di bawah, melainkan pada puncaknya. Salam Rimba Adventure.